Sebelum kita masuk ke legenda kelam ombak ketujuh, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita misteri Nusantara berikutnya. Malam ini, kita buka kisah tentang kutukan yang bangkit dari dasar laut, dan tidak semua yang kembali adalah manusia. Angin malam mengiris kulit ketika Ardan menapaki pasir basah pantai Karangpati. Pantai ini jarang dikunjungi orang, apalagi setelah matahari tenggelam. Ada mitos lama yang menempel pada tiap butiran pasirnya. Mitos tentang 7 ombak, gelombang kutukan yang hanya muncul bagi mereka yang dipanggil. Ardan tidak percaya legenda. Baginya, itu cuma cerita warga kampung yang gemar menakut-nakuti wisatawan agar tak datang malam-malam. Namun malam itu, ia datang bukan untuk membuktikan keberanian, melainkan mencari jawaban. 3 hari lalu, sahabatnya, Raga, hilang di pantai ini. Hanya ditemukan sandal kirinya yang terbenam di batu karang. Tidak ada jejak lain. Tidak ada tubuh. Hanya desir angin yang seolah menertawakan. Suara ombak terdengar aneh malam itu, bukan gemuruh biasa, tetapi ritme yang seperti menghitung. 1, 2, SSST, 3. Ardan merasakan tengkuknya meremang. Tidak mungkin ombak bersuara seperti hitungan, namun telinganya menangkap pola yang tak bisa ia jelaskan. Laut terlihat tenang, namun tenang yang terasa salah, seperti sedang menahan sesuatu. Ia melangkah semakin dekat. Aroma asin bercampur bau amis menyentuh hidungnya, bau laut yang terlalu tajam. Ia menyorotkan senter ke arah batu karang tempat sandal Raga ditemukan. Di sana, samar-samar terlihat sesuatu tersangkut antara celah batu, kain hitam yang sedikit berkilau. Ketika Ardan menarik kain itu, petir menyambar di kejauhan, menyinari sebuah simbol aneh terukir pada kain tersebut. Lingkaran dengan 7 garis menyerupai ombak. Dadanya mendadak sesak. Simbol ini, gumamnya. Ia pernah melihat gambar itu di buku tua di rumah kakeknya. Buku yang berisi legenda-legenda gelap pantai selatan. Halaman yang membahas simbol itu memiliki judul besar, mereka yang mendengar gelombang ketujuh tidak akan kembali. Angin kembali bertiup, kali ini membawa suara yang lebih jelas. Bukan suara ombak. Suara langkah. Bukan langkah manusia. Ardan mengarahkan senter ke kanan. Tidak ada siapapun. Hanya jejak-jejak di pasir, jejak kaki panjang, tipis, dan basah. Jejak itu menuju laut, lalu berhenti di tempat ombak keempat memecah. Ardan mundur 1 langkah. Jantungnya berdebam keras ketika sebuah bayangan muncul di permukaan air, seperti siluet seseorang yang berdiri di bawah laut. Bayangan itu tidak bergerak. Tidak timbul. Tidak tenggelam. Hanya menatap langsung ke arahnya. Ombak kelima datang. Suaranya bukan gemuruh, tapi seperti bisikan ribuan mulut yang berkata bersamaan. Pergi, sebelum yang ketujuh datang. Ardan terpaku. Kakinya ingin lari tapi tubuhnya membeku. Ombak keenam menggulung, lebih tinggi, lebih gelap, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Lalu laut menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Seolah seluruh dunia berhenti bernapas. Kemudian, dari kejauhan, terdengar raungan rendah, bunyi ombak ketujuh yang mulai terbentuk, perlahan, berat, dan mengerikan, seperti sesuatu yang bangkit dari dasar laut. Ardan tahu legenda itu mungkin bohong. Atau mungkin selama ini kebenarannya sengaja disembunyikan. Tetapi ketika gelombang ketujuh itu menggulung, ia sadar satu hal. Tidak ada manusia yang siap melihat apa yang tersembunyi di baliknya. Gelombang ketujuh menggulung seperti dinding air raksasa yang berkilau kehijauan dalam cahaya bulan pucat. Ardan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ombak itu bukan sekadar gelombang alam, ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, seperti bayangan tangan dan wajah-wajah kabur yang menjerit minta dilepaskan. Tanah di bawah kaki Ardan bergetar halus saat ombak itu mendekat, namun tidak pecah. Ombak itu seperti berhenti beberapa meter dari pantai, menggantung dalam posisi mustahil, seolah laut menahan napas. Lalu terdengar suara. Bukan suara angin. Bukan suara laut. Suara seseorang, berbisik tepat di belakang telinga Ardan. Kau datang terlambat. Ardan melonjak, memutar tubuh. Senter di tangannya bergetar, cahayanya menarik kacau di udara. Tidak ada siapapun di belakangnya. Hanya garis pantai yang gelap, pohon pandan yang bergoyang pelan, dan pasir basah yang memantulkan sinar bulan. Namun bisikan itu masih terasa, dinginnya menempel di kulitnya,
seperti napas dari sesuatu yang tak hidup. "En, Raga?" panggil Ardan dengan suara tercekat. Tidak ada jawaban. Tapi ombak ketujuh mulai berdenyut, seperti jantung raksasa. Tiap dentuman menggema ke seluruh pantai, memukul dada Ardan dari dalam, membuat napasnya terpotong-potong. Tiba-tiba, dari tengah gelombang, muncul sebuah tangan pucat. Jari-jarinya panjang, basah, dan tampak seperti tangan seseorang yang sudah lama terendam air. Tangan itu mencengkeram udara, berusaha naik, lalu disusul bayangan wajah samar yang terdistorsi, seperti wajah manusia yang dipaksa tersenyum, tapi dalam rasa sakit tak terbayangkan. Ardan langsung mundur 3 langkah. "Tidak, ini mimpi," gumamnya, walau hatinya tahu itu bukan mimpi. Saat ia hampir berbalik untuk lari, sebuah benda kecil terlempar dari gelombang, jatuh di dekat kakinya dengan bunyi pluk. Ardan menyorotkan senter dan melihat gelang kulit lusuh, gelang milik Raga. Gelang itu selalu dipakai sahabatnya sejak SMP, gelang yang dulu mereka buat bersama di kelas prakarya. Sekujur tubuh Ardan melemas. "Raga, kau di mana?" Suaranya pecah. Ombak ketujuh bergemuruh pelan, lalu suara lain muncul, lebih jelas, lebih dekat. Suara itu adalah suara Raga. Namun bukan suara yang Ardan kenal. Suara ini terdengar serak, tenggelam, seolah berasal dari seseorang yang berbicara sambil menahan air memenuhi paru-parunya. "Dan, jangan ikut." Ardan terpaku. Matanya mencari asal suara, dan saat ia menatap gelombang ketujuh, ia melihatnya. Bayangan Raga, atau sesuatu yang menyerupainya, mengapung di balik dinding air, wajahnya biru, matanya kosong, namun bibirnya bergerak perlahan. "Lari." Ardan ingin mendekat, menyentuh gelombang itu, menarik sahabatnya keluar, apapun itu yang ada di sana. Tapi tiba-tiba suara berat menggelegar dari dalam laut. Suara yang bukan manusia. Suara yang membuat seluruh pantai bergetar. Yang dipanggil, "Tidak boleh kembali." Gelombang ketujuh runtuh dalam sekejap, menyiram pantai dengan hentakan dahsyat yang membuat Ardan terlempar beberapa meter. Pasir menutup separuh tubuhnya. Sementara ia berusaha bangkit, suara bisikan terdengar lagi, kali ini dari laut, dari pasir, dari udara. 7 ombak, 7 jiwa. Ardan menatap laut dengan wajah pucat. Saat itulah ia sadar. Kutukan itu belum selesai. Malam ini baru permulaan. Ardan berdiri dengan tubuh gemetar, pakaian basah oleh ombak ketujuh yang menghantam tubuhnya. Pasir menempel di lengannya, namun dingin yang meresap dari dalam, bukan dari luar. Dingin itu seperti merambat lewat tulang, seperti ada sesuatu dari laut yang ikut menempel padanya. Ia menatap gelang milik Raga yang kini tergenggam di tangannya. Kulit gelang itu lembek, seperti baru saja direndam lama dalam air laut. Ada bekas goresan kecil di permukaannya, 7 garis tipis yang tersusun melingkar, sama persis dengan simbol di kain hitam yang ia temukan. Ardan terhenyak. "Dia memanggilku," gumamnya, tak yakin apakah itu kebenaran atau sekadar ketakutannya sendiri. Angin malam berembus, tapi terdengar ganjil, seolah membawa suara-suara kecil di balik hembusannya. Seperti bisikan. Seperti tawa kecil. Seperti seseorang yang mengawasi dari balik gelapnya malam. Ardan harus pergi. Ia tahu itu. Nalurinya berteriak. Namun begitu ia hendak melangkah mundur, kakinya mendadak menabrak sesuatu di pasir. Sebuah jejak kaki. Tapi bukan jejak manusia. Jejak itu panjang, sempit, dan memiliki pola menyerupai sisik halus di setiap pijakan. Jejak itu tampak baru, segar, penuh air asin, mengarah dari bibir laut menuju pepohonan pandan yang gelap dan rapat. Ardan menelan ludah. Makhluk, apa yang jejaknya seperti ini? Ia menyorotkan senter mengikuti jejak itu, tetapi sinarnya meredup tiba-tiba, berkedip-kedip seperti kehabisan daya. Padahal baterai baru ia ganti sore tadi. Senter terus meredup, hingga akhirnya mati sepenuhnya. Gelap pekat menyelimuti pantai. Ardan memaki pelan. Tanpa senter, ia tak bisa melihat apapun. Namun gelap itu tidak bertahan lama. Dari arah pepohonan pandan, muncul cahaya kehijauan, redup tapi cukup untuk menerangi jalur sempit di antara dahan. Cahaya itu berdenyut pelan, seolah mengundang. Ardan tahu ia seharusnya lari. Pergi. Melupakan semuanya. Tapi cahaya itu membuat langkahnya bergerak sendiri.
Sesuatu di dalam dirinya, entah rasa penasaran, rasa takut, atau tali tak terlihat dari laut, menariknya untuk mengikuti. Ia berjalan perlahan, mengikuti jejak basah itu ke dalam rimbunan pandan. Semakin ia masuk, semakin jelas terdengar suara langkah halus di depannya. Bukan langkah manusia. Suara itu menyeret. Basah. Berat. Seperti sesuatu yang berjalan dengan tubuh separuh terendam air. Pepohonan pandan membuka jalan ke sebuah area yang lebih lapang. Di sana, cahaya hijau itu berhenti pada sebuah batu karang besar, seolah memancar dari dalam celah karang itu sendiri. Saat Ardan mendekat, suara lain muncul. Suara napas. Berat. Tidak teratur. Ardan menahan napas. Di balik batu karang, seseorang berdiri membelakanginya. Tubuhnya kurus, bahunya naik turun, dan kulitnya tanpa pucat memantulkan cahaya hijau itu. Raga, suara Ardan patah. Sosok itu bergerak kaku, kepalanya sedikit menoleh, namun bukan sepenuhnya. Lehernya seperti terlalu kaku untuk berputar lebih jauh. Lalu suara serak yang sangat ia kenal itu terdengar. Ardan. Ardan terisak. Raga. Kau hidup? Sosok itu terdiam lama. Lalu dengan suara lirih yang membuat darah Ardan membeku, ia berkata, "Lari, sebelum dia datang." Sebelum Ardan sempat bertanya siapa yang dimaksud, tanah di bawah kakinya bergetar. Dari celah karang, muncul suara gemuruh rendah, seperti seseorang sedang mengetuk dari balik bumi. Tidak, bukan seseorang. Sesuatu. Sesuatu yang bangkit. Getaran dari tanah semakin kuat, membuat pasir dan daun kering jatuh dari sela-sela pepohonan pandan. Ardan membatu di tempat, jantungnya berdetak kencang di telinga. Raga, atau sosok yang tampak seperti Raga, berdiri terpaku dengan punggung menghadapnya, bahunya bergerak gelisah seperti menahan rasa sakit. Ardan ingin mendekat, ingin menolong. Tapi getaran itu terus menghentakkan tanah seperti langkah raksasa yang bergerak di bawah permukaan bumi. Dari celah batu karang, keluarlah suara yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Suara yang serak, dalam, dan bergulung seperti berasal dari kedalaman laut yang tak tersentuh cahaya. 7 ombak, 7 jiwa. Suara itu menggema, membuat udara di sekitar mereka terasa berat. Raga menunduk tiba-tiba, tubuhnya berguncang keras. Ardan melangkah maju, panik. Raga, kau kenapa? Tapi sebelum ia sempat menyentuh, Raga mengangkat tangannya. Tangan yang pucat, biru, dengan urat-urat menonjol kehitaman, menahan Ardan untuk tetap mundur. Jangan, suara Raga bergetar. Dia melihatmu. Ardan menoleh ke kanan dan kiri, panik, namun tidak melihat siapapun. Hanya kegelapan, pasir, dan batu karang yang memantulkan cahaya hijau samar. Melihat kebingungan Ardan, Raga, dengan sisa tenaga yang entah berasal dari mana, berbicara lagi. Saat aku ditarik ke dalam ombak ketujuh, aku tidak sendiri, dan... Ardan menelan ludah. Siapa yang menarikmu? Raga terdiam, lalu perlahan memutar tubuhnya. Ardan menjerit tertahan. Wajah Raga, bukan wajah manusia lagi. Matanya cekung, pupilnya melebar tak wajar, kulitnya pucat keabu-abuan seperti tubuh yang lama terendam air. Dari sela rambutnya, menetes air laut yang gelap, seolah rambut itu terus mengeluarkan cairan dari dunia lain. Di tulang pipinya terdapat bekas goresan panjang, seperti cakaran. Sementara di lehernya, tampak jelas bekas jari-jari tipis yang seperti terbuat dari air, meninggalkan noda biru kehitaman membentuk tanda. Dia, Raga berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Penjaga ombak ketujuh, dia mengambil, mereka yang dipanggil. Ardan ingin bertanya siapa dia, namun tiba-tiba suara dari bawah tanah berubah. Tidak lagi hanya gemuruh. Kini terdengar langkah besar dan berat, bergerak mendekat. Tanah bergetar setiap kali langkah itu turun, pasir melonjak kecil, dan daun-daun pandan berguguran. Raga mengangkat wajah, matanya melebar ketakutan. Dia datang, dia tidak suka kau di sini. Siapa? Ardan hampir berteriak. Namun sebelum jawaban keluar, sebuah tangan basah muncul perlahan dari balik celah batu karang. Tangan itu panjang, pucat, dengan jari-jari kurus yang tampak lebih seperti tentakel daripada tulang. Dari sela kuku panjangnya,
Menetes air hijau yang berasap tipis di udara. Tangan itu mencengkeram batu karang, meremasnya seperti tanah liat. Kemudian, suara itu kembali menggema. Satu jiwa, sudah kuambil. Yang kedua, datang sendiri. Raga menatap Ardan dengan ketakutan yang lebih dalam daripada rasa sakit apapun di tubuhnya. Lari, dan... Suara Raga pecah, seperti dipaksa keluar dari tenggorokan yang mulai menutup. Lari sebelum kau menjadi jiwa kedua. Tapi sebelum Ardan sempat bergerak, tangan makhluk itu terangkat tinggi, siap meraih siapapun yang berada di hadapannya. Dan Ardan tahu, jika ia terlambat sedetik saja, ia tidak akan pernah kembali. Tangan itu, panjang, pucat, kurus dengan kuku seperti belati basah, menggapai udara tepat di hadapan Ardan. Dalam detik itu, udara di sekelilingnya serasa membeku. Tenggorokan Ardan tercekat, tubuhnya kaku, seolah makhluk itu menahan gerakannya hanya dengan kehadirannya. Raga menjerit, tapi suaranya lebih terdengar seperti erangan dari dua dunia yang berbeda. Ardan, lari! Jangan lihat matanya. Tapi Ardan tidak sempat bertanya matanya yang mana. Dari balik batu karang, wajah makhluk itu mulai muncul, bukan wajah manusia, bukan wajah hewan. Bentuknya berubah-ubah, seperti wajah yang terbuat dari air laut pekat, berganti-ganti dalam sekejap. Kadang wajah perempuan menangis, lalu wajah lelaki berteriak, lalu wajah anak kecil memohon. Semua itu berlapis, seperti mereka yang pernah ditelan ombak ketujuh masih berusaha keluar, dan gagal. Ardan mundur satu langkah, lalu dua. Tapi makhluk itu bergerak lebih cepat daripada gerakan manusia. Tangan panjangnya terjulur ke arah dada Ardan, siap meraih jiwanya, bukan tubuhnya. Namun sebelum tangan itu menyentuh dirinya, Raga menabrak Ardan dari samping, membuat mereka berdua terjatuh ke pasir. Tangan makhluk itu mengenai udara kosong, menghasilkan suara seperti air yang mendidih. Ardan berguling dan bangkit tertatih, menarik Raga. Namun Raga tidak bergerak sejauh yang ia harapkan. Tubuh Raga berat, terlalu berat, seperti sebagian tubuhnya tertanam di pasir. Ardan panik. Kenapa? Bangun, Ga. Raga menahan tangan Ardan dengan kekuatan terakhirnya, tatapannya penuh rasa takut dan penyesalan. Aku tidak bisa keluar jauh dari pantai. Aku sudah bukan manusia penuh lagi, dan... Ardan membeku. Aku terikat pada ombak ketujuh. Getaran semakin keras. Makhluk itu menarik tubuhnya keluar dari celah karang, kini separuh wujudnya tampak. Tubuhnya panjang seperti alga raksasa, kulitnya pucat biru, dan dari punggungnya tergantung tali-tali hitam seperti rambut basah. Di belakangnya, bayangan wajah-wajah samar terus menangis dan berteriak, seperti jiwa-jiwa yang masih terjebak. Ardan merinding hebat. Makhluk itu berbicara lagi dengan suara bergulung seperti badai bawah laut. Yang dipanggil tidak boleh kembali. Ia mengangkat kedua tangannya, dua tangan berair yang tampak seperti bisa meremukan tulang manusia tanpa usaha. Ardan memaksa tubuh Raga berdiri. Ayo, kita cari jalan keluar. Raga menggeleng lemah. Matanya berair tapi tidak mengeluarkan air mata, hanya air laut yang menetes terus-menerus. Dan, kalau kau tetap bersamaku, dia juga akan menandaimu. Ardan tak menyerah. Aku nggak akan ninggalin lo. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti bergerak. Kepalanya condong ke samping seperti sedang mendengarkan sesuatu. Diam. Lalu sekejap kemudian, ia menoleh ke arah Ardan. Sorot matanya bukan mata, melainkan pusaran air pekat yang berputar. Dan dari pusaran itu muncul suara lain. Suara perempuan. Lembut, tapi memerintah. Bawa dia. Ardan langsung merinding. Itu bukan suara makhluk itu. Itu adalah suara lain yang datang dari laut. Dalam, jauh, namun jelas. Seolah ada sosok lebih besar, lebih kuat, yang memberi perintah. Ardan menyadari sesuatu. Makhluk ini bukan penguasa. Hanya pemburu. Penguasanya masih berada di kedalaman. Makhluk itu bergerak cepat, menerjang mereka. Raga mendorong Ardan dengan keras hingga ia terlempar mundur, jauh ke pasir. Lari, dan... Raga menjerit. Tapi jeritan itu ditelan suara lain. Jiwa kedua. Milikku. Makhluk itu menyambar Raga,
menariknya kembali menuju celah karang yang semakin terbuka seperti mulut raksasa. Ardan mencoba bangkit, mencoba mengejar. Tapi pasir di bawah kakinya tiba-tiba menjebaknya, menelan hingga lutut. Ia hanya bisa melihat. Raga ditarik masuk. Sambil menatapnya, dengan mata penuh permohonan terakhir. Lalu, hilang. Seperti tidak pernah ada. Dan laut kembali sunyi. Pasir yang menelan kaki Ardan perlahan mengendur setelah Raga menghilang ke dalam celah karang. Ardan terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Tidak ada suara apapun selain detak jantungnya yang menghentak terlalu keras di telinga. Udara malam terasa semakin pekat, seolah seluruh pantai ikut berduka, atau menunggu mangsa berikutnya. Ardan memandangi celah batu karang yang kini kembali tertutup rapat. Tidak ada cahaya hijau. Tidak ada suara. Tidak ada tanda bahwa Raga, sahabatnya sejak kecil, baru saja diseret ke dunia lain di balik batu karang itu. Semuanya lenyap. Seperti laut menelan semuanya tanpa meninggalkan jejak. Ardan menunduk, menahan isak. Tangannya masih menggenggam gelang kulit milik Raga, satu-satunya yang tersisa. "Raga, maafin gue," bisiknya dengan suara pecah. Namun kesedihan itu tidak berlangsung lama. Angin dari laut berubah, mendadak dingin seperti udara yang keluar dari tempat gelap jauh di dasar laut. Ardan mengangkat wajah. Suara ombak kembali terdengar, ritmis, teratur, seperti hitungan. 1, 2, 3. Ardan menegang. Tidak. Bukan ombak biasa. Itu adalah hitungan yang sama seperti ketika ombak ketujuh muncul. Tapi seharusnya, hanya terjadi sekali semalam. Mengapa terulang lagi? Ombak keempat pecah pelan di kejauhan. Ardan mundur, napasnya cepat. Tidak, ini tidak mungkin. Ombak kelima mengirim hawa dingin menusuk tulang. Laut seperti menggeram. Ombak keenam menggulung lebih tinggi. Suaranya seperti suara puluhan orang berbisik bersamaan. Ardan memutar tubuh, mencoba lari ke arah hutan pandan, namun langkahnya terhenti ketika suara lain memanggilnya dari belakang. "Ardan?" Itu suara Raga. Tapi suara itu datang dari laut. Ardan berbalik perlahan, sangat perlahan. Di permukaan laut yang diterangi bulan, sesosok bayangan berdiri di atas ombak ketujuh yang sedang terbentuk. Bentuknya menyerupai manusia, namun terlalu tipis, terlalu tinggi, dan terlalu bergetar seolah tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Kemudian bayangan itu bergerak ke depan, menampakkan wajahnya. Ardan tersengal napas. Wajah itu adalah wajah Raga, versi yang lebih pucat, matanya kosong, dan rambutnya meneteskan air hitam seperti tinta. Tapi mulutnya tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. "Raga?" Suara Ardan hampir hilang. Bayangan itu mengangguk pelan. Namun di balik senyumnya, Ardan melihat sesuatu lain yang bergerak, wajah-wajah samar di permukaan tubuhnya. Wajah orang lain. Wajah mereka yang sudah diambil sebelumnya. Wajah yang menangis tanpa suara. Lalu bayangan Raga menunjuk Ardan. Gerakannya lambat, namun dipenuhi makna. "Kau, dipilih." Ardan mundur satu langkah. Lalu satu lagi. Bayangan itu melangkah di atas permukaan laut, bergerak menuju pantai, kaki-kakinya tidak menyentuh air. "Pergilah ke laut. Dia menunggumu." Suara itu datang bukan hanya dari mulut Raga, tetapi dari puluhan suara tumpang tindih, seperti banyak jiwa berbicara melalui satu tubuh. Ardan berbalik dan berlari sekuat tenaga. Hutan pandan menyambutnya dengan kegelapan pekat. Cabang-cabang memukul wajah dan lengannya saat ia berlari tanpa arah, napas tersengal, seluruh tubuhnya menggigil. Tapi suara dari belakang terus mengikuti. "Ardan? Ardan? Jangan lari." Langkah Ardan semakin cepat. Ia tidak tahu kemana ia berlari. Ia hanya tahu satu hal. Jika ia menoleh, hanya sedikit saja, ia tidak akan bisa kembali. Pantai Karangpati kini bukan lagi tempat biasa. Ia adalah mulut dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang menginginkan jiwanya. Dan malam itu, baru saja dimulai. Ardan berlari tanpa pikir panjang, menembus rimbunan pandan yang seperti melingkar dan menutup jalan di belakangnya. Nafasnya tersengal, tapi tubuhnya dipaksa terus berlari. Di belakangnya,
Suara-suara itu terus memanggil. Kadang seperti suara raga, kadang suara wanita, kadang suara yang tidak bisa dikenali sebagai manusia. Ardan, kembali. 7 ombak, 7 jiwa. Kau milikku. Setiap kata terdengar lebih dekat daripada yang seharusnya. Seperti mereka bergerak bersamaan dengan angin, menembus tiap celah daun dan tanah. Hutan pandan menutup langit. Bulan menghilang sepenuhnya, meninggalkan kegelapan yang seperti menggigit kulit. Ardan berlari sambil meraba-raba udara, tubuhnya nyaris tanpa keseimbangan. Lalu sesuatu menyentuh bahunya. Ardan menjerit, menepis keras, namun tangannya hanya mengenai udara kosong. Tidak ada siapapun. Tetapi bekas sentuhan itu masih terasa, dingin, basah, dan berat. Seperti tangan yang keluar dari laut. Ardan terus berlari sampai kakinya tersangkut akar dan ia terjatuh keras ke tanah. Sakitnya menusuk, tapi adrenalin membuat tubuhnya memaksa bangun lagi. Namun sebelum ia sempat berdiri tegak, cahaya kehijauan muncul dari antara pepohonan. Cahaya itu samar, berdenyut, seperti jantung. Ardan mematung. Cahaya itu perlahan membentuk siluet seseorang. Tubuh perempuan. Rambut panjang basah menjuntai, menyapu tanah. Tubuhnya tipis, baju putihnya robek di beberapa bagian, melayang seperti terendam air. Kulitnya pucat kehijauan. Matanya kosong. Perempuan itu berdiri sekitar 5 meter di depannya. Ardan membeku. "Siapa, kau?" Suaranya bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat kepala sedikit, wajahnya berubah dari pucat menjadi gelap di bagian mata, seperti rongga kosong yang dalam. Lalu suara lembut namun menyeramkan keluar dari mulutnya. Bukan dari tenggorokan, tapi seperti dari laut jauh di belakangnya. "Dia memanggilmu." Ardan menelan ludah. "Siapa dia? Kenapa raga diambil? Apa yang kalian mau dariku?" Perempuan itu melangkah pelan ke depan. Tidak berjalan. Melayang rendah, kakinya tidak pernah menyentuh tanah. Setiap langkahnya membuat dedaunan di sekitar bergetar seperti terendam air. "Kau dipilih." Ardan mundur, namun punggungnya menabrak batang pandan yang kasar dan berduri. Perempuan itu terus mendekat. Cahaya hijau dari tubuhnya menyorotkan bayangan yang bergerak seperti tangan-tangan kecil yang meraih ke arah Ardan. "Pergi!" Ardan berteriak dan melemparkan pasir ke arah sosok itu. Pasir itu menembus tubuh perempuan itu, seperti menembus kabut basah. Ardan tercekat. Perempuan itu tersenyum. Tidak, bukan senyum. Lebih seperti tarikan paksa pada wajah yang tidak seharusnya tersenyum. "Kau tidak bisa lari." Tiba-tiba, dari balik pepohonan, suara lain terdengar. Suara dedaunan diseret keras, suara tanah yang retak. Sesuatu yang lebih besar bergerak menuju mereka. Perempuan itu berhenti, menoleh dengan gerakan yang patah, seperti lehernya tidak memiliki tulang. Mata kosongnya melebar. "Dia datang." Ardan membeku. "Siapa yang datang?" Perempuan itu langsung menghilang. Cahayanya padam seketika, seperti lilin yang disiram air. Hutan mendadak gelap total. Sunyi. Lalu, kraraak. Batang pandan raksasa di belakang Ardan patah seperti diinjak sesuatu yang sangat besar. Tanah bergetar. Ardan memutar tubuh perlahan. Dan dari kegelapan, 2 mata hijau kehijauan yang sangat besar muncul. Bukan mata manusia, bukan mata hewan. Mata itu memantulkan cahaya seperti permukaan laut yang dalam. Suara berat bergema. "Jiwa kedua. Sudah kudapat." Diam sejenak. Lalu suara itu menggelegar lagi. "Sekarang, aku mengambilmu." Ardan terpaku di tempat. Tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. 2 mata hijau raksasa itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke dirinya dari balik gelap hutan. Bukan milik manusia. Bukan milik hewan apapun yang pernah dikenal manusia. Mata itu terlalu besar, terlalu dalam, terlalu hidup. Tanah kembali bergetar, kali ini lebih kuat. Daun-daun pandan merontok dari tangkainya. Burung-burung malam yang bersembunyi mendadak terbang panik dari arah hutan yang lebih dalam. Ardan mundur 1 langkah. Suara berat itu bergema lagi, menggetarkan dada. "Jiwa kedua. Sudah menyatu denganku."
Ardan menelan ludah. "Raga, apa yang kau lakukan pada Raga? Kembalikan dia." Suara itu tidak menjawab. Hanya suara napas besar yang seperti keluar dari lubang gua dalam. Huh. Angin dingin menerjang, membawa aroma asin laut bercampur bau tanah basah yang membusuk. Ardan meringis. "Tolong, apapun kau, jauhi aku." Dari antara pepohonan, bayangan raksasa perlahan bergerak maju. Bukan tubuh utuh, lebih seperti bentuk samar yang tercipta dari kabut hitam dan air. Sesuatu merayap keluar dari tanah, seperti tangan besar yang terbuat dari lumpur dan daun busuk. Ardan terhuyung dan jatuh terduduk. Tangan itu muncul sepenuhnya. Besar. Panjang. Urat-urat seperti akar pohon, tapi berdenyut seperti makhluk hidup. Ujung jarinya runcing seperti karang tajam. Tangan itu menancap ke tanah dan menarik tubuh raksasa yang tidak jelas bentuknya. Hanya mata yang jelas. Dua mata hijau kehijauan yang menyala. Ardan menatap makhluk itu sambil tubuhnya gemetar hebat. Jangan dekati aku." Makhluk itu berhenti sejenak. Lalu dari dalam kabut tubuhnya, terdengar suara lirih, suara yang membuat darah Ardan berhenti mengalir. Ardan membeku. Itu suara Raga. Raga? Raga itu kau? Raga, kamu hidup? Suara itu kembali, lebih jelas. Sakit. Dan, tolong. Ardan menggigil. Itu suara Raga. Gak mungkin salah. Tapi berasal dari tubuh makhluk itu, bukan dari manusia. Makhluk itu bergerak lagi, semakin mendekat. "Bergabunglah, agar tidak sakit lagi." Ardan tersengal. "Tidak. Kau bukan Raga. Raga tidak akan ingin aku mati." Makhluk itu berhenti. Dua matanya menyipit sedikit, seperti marah. Tidak ada yang mati. Semua menyatu. Tiba-tiba, suara langkah kecil terdengar dari arah kiri. Ardan menoleh cepat. Siluet perempuan berambut basah, perempuan yang muncul sebelumnya, kembali terlihat. Ia melayang rendah, wajahnya tampak panik. "Lari," bisiknya lirih. Ardan terperangah. "Kau, apa yang terjadi?" "Makhluk apa itu?" Perempuan itu memandang makhluk raksasa dengan ketakutan jelas di wajah pucatnya. Rambutnya meneteskan air deras seolah ia baru muncul dari laut. "Dia, penjaga ombak ketujuh." Suara perempuan itu bergetar. "Dan jika kau tertangkap, dia tidak akan mengembalikan tubuhmu." Ardan berdiri dan mundur perlahan, namun makhluk itu menggeram keras, suara yang membuat telinga berdenging. "Kalian tidak bisa lari." Perempuan itu menarik lengan Ardan, sentuhan dingin namun kuat. "Jangan melihat matanya," teriaknya. Namun Ardan terlambat. Mata hijau itu menyala lebih terang, menembus kegelapan. Dan seketika, dunia Ardan seperti terbalik. Hutan hilang. Langit hilang. Ia melihat dirinya sendiri, dari jauh. Melihat ombak menyapu pantai dalam gelombang besar. Melihat bayangan hitam raksasa muncul dari bawah laut. Melihat 7 jiwa, 7 wajah, termasuk wajah Raga, tenggelam dalam pusaran hijau. Ardan terseret masuk ke penglihatan itu. Teriakannya terputus. Lalu semuanya gelap. Gelap. Sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada suara daun. Ardan tidak tahu apakah ia pingsan, bermimpi, atau berada di tempat lain sepenuhnya. Ia hanya merasakan tubuhnya terapung, seolah dikelilingi air, namun ia bisa bernapas. Perlahan, cahaya kehijauan muncul di kejauhan. Cahaya itu membentuk pusaran, mirip pusaran ombak yang menelan Raga tadi malam. Ardan mencoba bergerak, tapi seluruh tubuhnya berat seperti tertahan sesuatu. Dari dalam pusaran cahaya, sesosok perempuan muncul perlahan. Wajahnya sama seperti perempuan berambut basah yang ia lihat di hutan, namun kali ini lebih jelas, dan jauh lebih manusiawi. Mata hitamnya penuh kesedihan mendalam. Ardan terkejut. "Kau, siapa sebenarnya?" Perempuan itu mendekat hingga jarak mereka tak sampai 1 meter. Rambutnya berayun seperti berada di bawah air. "Aku adalah yang tak pernah diingat manusia," ucapnya lirih. "Namaku Laras,
Ardan mengerutkan kening. Laras? Ia mengangguk. Penjaga ombak pertama. Ardan membelalak. Ombak pertama? Laras menatap jauh, suaranya gemetar. Dulu, 7 penjaga menjaga 7 ombak yang melindungi manusia dari kegelapan laut. Tapi manusia serakah, mengambil yang tidak seharusnya. Mereka mencuri batu jiwa ombak untuk kekayaan. Ia menunjuk pusaran cahaya hijau. Satu persatu penjaga jatuh. Ombak kedua hancur, ketiga lenyap, keempat dan kelima habis di mangsa manusia sendiri. Ardan menelan ludah. Lalu, penjaga ke-6 dan ke-7? Laras memejam, wajahnya menegang. Penjaga ke-6 berubah menjadi bayangan. Menjadi makhluk yang mencuri tubuh manusia yang mendekati pantai. Ia kehilangan wujud aslinya setelah batu jiwanya dirampas. Ardan teringat makhluk kabut raksasa bermata hijau. Lalu penjaga ke-7, bisiknya takut. Laras memandang langsung ke mata Ardan. Dialah yang mengejarmu. Dia yang menelan raga. Nada suaranya pecah. Dia adalah kakakku. Ardan terpaku. Ka, kakakmu? Laras mengangguk pelan. Dulu ia bernama Rantaka. Penjaga laut terdalam. Dia tidak jahat, sampai batu jiwanya hilang. Sekarang, ia mengumpulkan jiwa manusia untuk menggantikan batu itu. Ardan merasakan dingin menjalar ke tulang. Lalu kenapa dia mengejar aku? Laras mendekat, wajahnya cemas. Karena Rantaka mengira jiwa raga belum cukup kuat untuk mengganti batu itu. Ia butuh jiwa ke-8. Jiwa penutup. Ardan merasa udara seakan menghilang. Jiwa penutup? Laras mengulurkan tangannya, menyentuh dada Ardan. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatmu dipilih. Sesuatu yang bisa mengunci atau membangkitkan kutukan. Ardan menelan ludah, tak paham. Apa maksudmu? Namun sebelum Laras sempat menjawab, seluruh pusaran cahaya bergetar keras. Ardan mendengar suara gemuruh seperti ribuan ombak pecah sekaligus. Laras tampak panik. Dia datang. Dari kejauhan, 2 mata hijau raksasa perlahan muncul di balik kabut. Kali ini lebih besar, lebih marah. Suara berat itu menggelegar. Jiwa penutup. Aku menemukan Emu. Ardan terhempas oleh gelombang cahaya hijau, tubuhnya terbalik balok dalam pusaran. Laras berteriak sambil memegang tangan Ardan. Jangan lepas. Ardan. Kalau kau lepas, kau akan terseret ke tubuhnya. Kau jadi bagian dari kutukan. Ardan berusaha menggenggam tangan Laras, tapi pusaran makin kuat. Mata Rantaka semakin dekat, menyala seperti 2 lampu raksasa. Menyatulah, dan segalanya berakhir. Ardan kehilangan pegangan. Tangan Laras terlepas. Ardan tersedot masuk ke dalam gelap, ke arah mata hijau yang menunggunya. Ardan terlempar keluar dari pusaran cahaya seperti batu yang ditembakkan dari ketapel. Ia jatuh keras di atas pasir pantai tengah malam, lebih dingin dari sebelumnya, lebih sepi, lebih gelap. Langit tak lagi menampilkan bintang. Hanya awan hitam tebal yang bergerak cepat seperti dikejar sesuatu. Waktu terasa berhenti. Ombak laut surut jauh, terlalu jauh, seolah lautan sedang menarik napas panjang untuk sesuatu yang mengerikan. Ardan berlutut, kepalanya berdenyut hebat. Telinganya masih memutar suara Rantaka, suara yang memanggil-manggil sedingin maut. Jiwa penutup, kembali kepadaku. Ardan memaksa berdiri sambil menggigil. Ia baru sadar sesuatu, kulit tangannya memantulkan cahaya hijau samar. Merembes keluar dari bawah kulit seperti api kecil yang sulit dipadamkan. Laras, apa yang terjadi padaku? Teriak Ardan. Tiba-tiba sosok Laras muncul dari balik ombak, berdiri di atas permukaan air tanpa membuat percikan sedikit pun. Wajahnya penuh ketakutan. Ardan, kau sudah tersentuh esensi Rantaka. Itu artinya kau mulai menjadi bagian dari kutukan. Ardan memandang tangannya sendiri dengan ngeri. Bagaimana cara menghentikannya? Laras menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang hampir bergetar, hanya ada satu cara. Kau harus memutus ikatan antara Rantaka dan batu jiwanya, meski itu berarti menghancurkan sisa kekuatannya. Lalu raga?
Ardan menggigil. Bisa diselamatkan? Laras terdiam lama. Jika kita berhasil, mungkin. Tapi jika gagal, kalian berdua akan hilang. Belum sempat Ardan merespons, tanah bergetar keras seperti gempa. Ombak yang tadinya surut bergerak kembali, membentuk dinding air setinggi tebing. Dan dari balik dinding air itu, muncul dua mata hijau raksasa. Rantaka. Tapi kali ini seluruh tubuhnya terlihat jelas. Raksasa dari kabut laut, lumpur hitam, karang tajam, dan serpihan tulang belulang yang entah berasal dari apa. Suara gemuruh membelah udara. Kembalikan yang menjadi bagianku. Laras berdiri di depan Ardan, tubuhnya bersinar lembut. Rantaka. Kau harus berhenti. Ini bukan caramu. Rantaka menggeram, suaranya memecahkan ombak. Aku tidak punya jalan lain. Batu jiwaku hilang. Aku harus menggabungkan jiwa. Ardan menjerit, kalau kau ambil jiwa manusia, kau tidak akan kembali. Kau akan jadi monster selamanya. Rantaka berhenti sesaat. Kabut di tubuhnya bergerak pelan. Aku sudah monster. Dan tiba-tiba gelombang raksasa itu runtuh ke arah mereka. Laras meraih tangan Ardan dan mendorongnya mundur. Sekarang, Ardan. Sentuh tanah. Fokuskan energi hijau itu, arahkah kembali ke tubuhnya. Aku tidak tahu caranya. Kau bisa. Jiwa penutup hanya terbuka pada manusia yang memiliki keberanian untuk melawan ketakutan terdalamnya. Gelombang makin dekat. Ardan memejam mata. Ia mengingat raga. Tawa mereka. Persahabatan mereka. Dan rasa bersalah yang menusuk. Aku tidak mau kehilangan siapapun lagi. Tiba-tiba cahaya hijau menyembur dari tubuh Ardan. Tubuhnya terlempar ke depan seperti ditarik kekuatan tak terlihat. Di udara, ia mengarahkan cahaya itu ke arah mata Rantaka. Rantaka mengaum keras, suara yang mengguncang bumi. Cahaya hijau dari Ardan bertemu dengan mata Rantaka, menciptakan ledakan cahaya yang menerangi seluruh pantai. Ardan merasakan tubuhnya ditarik. Didorong. Diperas. Tapi ia menahan, memaksa seluruh cahaya keluar dari dirinya menuju sumber kutukan itu. Ayo. Ayo. Selesaikan ini, teriaknya. Rantaka mengerang. Berhenti. Manusia AA. Kau membakar jiwaku. Ini bukan jiwamu, teriak Ardan. Ini milik manusia yang kau ambil. Termasuk raga. Cahaya semakin kuat. Tiba-tiba tubuh Rantaka pecah, kabutnya menyebar seperti ratusan bayangan kelam yang tercerai-berai. Dari tengah kabut itu, jatuh satu benda kecil ke pasir. Bertahan memantulkan cahaya biru lembut. Batu jiwa. Laras menjerit bahagia. Ardan. Kau berhasil. Ardan terjatuh lemas, napasnya putus-putus. Kabut perlahan menghilang. Ombak kembali normal. Namun sebelum semuanya berakhir, Ardan mendengar suara pelan. Dan ia menoleh. Raga berdiri di dekat ombak, tubuhnya utuh, meski pucat dan lemah. Bro, gue balik. Ardan tersenyum, lalu pingsan. Pantai kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya batu jiwa yang bersinar tenang di pasir. Laras menatap kedua pemuda itu sambil berbisik. Kutukan 7 ombak, akhirnya menemukan penutupnya. Dan malam itu, laut selatan kembali tenang, untuk sementara.